Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Penyayang, senantiasa mengampuni hamba-Nya, merahmati dan serta meridhoi segala aktivitas yang dijalankan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat serta segenap pengikut beliau tetap istiqomah menjalankan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di majelis ini pada pagi hari ini termasuk hamba Allah umat Rasul yang akan meraih mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bagi sekalian rahmat Allah, kembali pada Ahad subuh ini kita akan mengikuti kajian yang mestinya kesiogianya mengisi pada hari ini Ustaz Daniel, yang beliau mungkin berada di luar, sehingga panitia harus mengamanahkan kepada kami untuk mengisi gantikan beliau. Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beragam ibadah. Salah satu ibadah yang Allah perintahkan adalah berzikir kepada-Nya. Banyak atau cukup banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama membahas atau mengkaji beberapa keutamaan atau keistimewaan zikir. Ada sekitar 50. Ada sebuah kitab atau buku yang pernah kita baca, bahwasanya beliau dan beberapa ulama itu menyebutkan kurang lebih 50 keutamaan atau keistimewaan zikir tersebut. Namun pada kesempatan subuh pagi hari ini tidak mungkin dengan waktu yang terbatas kita akan mengkaji semua, selalu beberapa poin saja yang kita anggap penting. Semuanya penting ya, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki pembahasan perlu dipahami bahwasanya zikir itu maknanya luas. Sekali lagi, zikir itu maknanya luas. Kenapa kita sampaikan demikian? Karena masih ada di antara kita mungkin yang memahami zikir itu hanya sebatas mengucapkan lafal-lafal tertentu seperti
istighfar, ya, membaca kalimat tauhid yang paling utama, yaitu la ilaha illallah. Mungkin sebatas itu. Sementara kalau kita lihat dari berbagai referensi atau literatur, ternyata banyak beragam zikir. Seperti salah satu bentuk zikir adalah membaca Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan ini juga termasuk zikir yang paling utama, membaca Al-Quran. Dan kita pahami isi atau kandungan Al-Quran semuanya berbicara tentang zikir, ya, dari berbagai aspek. Ada istighfar, bentuk daripada zikir. Ada membaca Al-Quran, ada tafakkur, kita lihat di surah Ali Imran. Ada sholat, aqimus sholat lidzikri, ya, dalam Al-Quran. Sholat juga bentuk zikir. Bahkan azan yang kita kumandangkan atau kita dengar muadzin lantunkan, itu juga sesungguhnya merupakan bentuk daripada zikir, azan dan iqamah. Ya, sehingga mestinya kita bisa memahami semua bentuk-bentuk zikir itu, termasuk salawat. Ya, mungkin ada yang menganggap bahwa salawat itu tidak termasuk zikir. Bahwasanya zikir salawat itu termasuk zikir. Ketika kita bersalawat kepada Allah, kepada Rasul, berarti secara tidak langsung kita ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, zikir ini adalah kebutuhan asasi kita sebagai manusia. Amat sangat kita butuhkan, sebagaimana kita membutuhkan makan dan minum, bernafas dalam hidup. Begitu juga dengan zikir. Ini kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar, ya, tidak bisa ditunda semestinya. Ada ungkapan menarik, ya, dari Ibnu Qayyim, ya, ulama besar di zamannya, pernah mendengar Syekhul Islam, ya, gurunya berkata, apa kata beliau? Ibnu Taimiyah, yang didengar oleh muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Al-dzikru lil qalb misl al-ma'i lis-samak, fa kaifa yakunu hal as-samak idza farqa al-ma'." Ungkapan singkat beliau, begitu pentingnya zikir dalam hidup. Sekali lagi kami bacakan, "Al-dzikru lil qalbi misl al-ma'i lis-samak, fa kaifa yakunu hal as-samak idza farqa al-ma'." Apa kata beliau? Zikir pada hati manusia itu semisal air yang dibutuhkan ikan. Lihatlah apa yang terjadi jika ikan tersebut jauh atau lepas dari air. Hampir dipastikan ikan itu tidak bisa hidup. Luar biasa keutamaan zikir yang Allah perintahkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat keutamaan, keistimewaan daripada zikir. Beberapa ayat bisa kita lihat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun." Ini zikir yang tidak terikat dengan kondisi, ya. Kata Allah dalam Quran, kita diperintahkan untuk berzikir dengan Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, qiyaman wa qu'udan, bahkan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring sekalipun. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir. Kemudian ayat yang lain sering kita sampaikan, kita dengar, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran
Sabbihuhu bukratan wa asila. Di ayat ini ada dua hal. Yang pertama, satu-satunya, atau mungkin ada yang lain Allah yang kita kaji, perintah Allah untuk beribadah, yaitu dalam hal ini berzikir. Sepertinya ini satu-satunya Allah perintahkan untuk melaksanakan sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ya, jemaah sekalian rahimakumullah. Sekali lagi, ternyata zikir ini adalah satu-satunya mungkin perintah Allah untuk kita lakukan, laksanakan sebanyak-banyaknya, semampu kita tentunya. Ya, makanya tadi bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, nggak bisa dalam keadaan duduk, bahkan berbaring sekali, bahkan dengan isyarat. Ya, luar biasa zikir ini. Zikir sebagaimana kita sampaikan tadi, itu kebutuhan asasi kita. Mulai dari kita hidup bahkan sampai wafat, nggak pernah lepas daripada zikir. Sebagaimana kita pahami, ketika anak itu lahir sudah diperkenalkan kalimat tauhid dengan mengadhankan di telinga kanannya. Yang riwayat itu menunjukkan bahwa zikir itu penting sekali, mengadhankan. Bahkan sampai wafatnya, di penghujung hidupnya manusia itu pun masih diperintahkan untuk berzikir. Ya, karena nggak sanggup kita orang yang hidup ini diperintahkan untuk lakinu mautakum biqouli la ilaha illallah. Lakinu, talqinkan atau tuntun orang-orang yang telah meninggalkan wafat dengan lafaz la ilaha illallah. Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu bentuk zikir yang kita sebutkan di awal yaitu salat. Ya. Sebagaimana firman Allah, aqimus sholata li dzikri. Tujuan utama daripada perintah salat tidak lain ujung-ujungnya atau akhirnya adalah ingat kepada Allah. Aqimus sholata li dzikri. Keistimewaan yang lain jemaah rahimakumullah, sebelum masuk ke poin satu yang kita bisa bahas, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, misalnya juga kita baca, fadhkuruni adzkurkum. Ya, sekali lagi beberapa perintah Allah, ya, salah satu di antaranya atau mungkin satu-satunya yaitu perintah dzikir. Allah balas secara tidak langsung atau bahkan secara langsung. Apa kata Allah? Fadhkuruni adzkurkum. Ini salah satu keistimewaan atau keutamaan zikir yang Allah perintahkan kepada kita. Berzikirlah kepada Allah, atau kata ingatlah kepada Allah, maka aku juga akan ingat kepada Allah. Ya. Jadi kunci sederhana dalam hidup ini. Kalau kita tidak mau lepas, tidak mau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak zikir. Ya, sebagaimana juga kalau kita mau dekat dengan Rasulullah SAW, maka perbanyak dengan bersalawat kepadanya. Rasulullah sudah wafat, jauh meninggalkan kita secara lahiriah. Namun sesungguhnya Rasulullah dekat, bisa dekat pada diri kita. Kapan? Tatkala kita senantiasa gemar bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Luar biasa salawat. Mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena salah satu tiket jaminan daripada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab, yaumil qiyamah adalah senantiasa bersalawat kepada beliau. Yang maksudku masjid saudara rahimakumullah. Kemudian mari kita lihat keutamaan zikir yang kita maksudkan tadi. Yang pertama, dengan berzikir maka insyaallah
hati kita bisa menjadi tenang. Ya, kalaupun ada mungkin yang mengatakan bahwa saya sudah berzikir sedemikian rupa, ya, namun hati saya belum tenang. Ya, sekali lagi mungkin ada yang mengatakan sudah sekian atau sudah begitu saya berzikir pada Allah, namun hati saya tidak terasa tenang. Ini perlu dipertanyakan. Ya, insya Allah bukan zikirnya yang salah. Insya Allah bukan zikirnya yang salah. Karena ini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sekali lagi, ketika ada persoalan yang kita hadapi seperti tadi, kita sudah sedemikian rupa berzikir pada Allah, namun pada akhirnya kita tidak merasakan ketenangan, kedamaian dalam hati, berarti ada yang salah. Perlu evaluasi. Ya. Itu yang pertama. Bahwasanya dengan zikir Allah jamin hati kita itu akan senantiasa tenang. Karena memang hati ini adalah satu hal yang amat penting juga yang harus kita senantiasa perhatikan. Sebagaimana kita sering sampaikan atau kita dengar, ya, ini hati ini luar biasa. Ya, bahwasanya kata Nabi, la fil jasad mudghah idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu. Ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia ada segumpal darah atau segumpal daging. Manakala hati itu baik, insya Allah jamin oleh Allah dan Rasulnya akan baik pula semuanya. Namun sebaliknya, manakala hati ini rusak, kotor dan lain sebagainya, maka Allah akan juga mengakibatkan semua rusak. Yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kita butuh agar hati ini senantiasa tenang. Solusinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang sekalian yang dirahmati Allah, dengan berzikir sesungguhnya bisa juga menambah ini keuntungan atau keistimewaan serta keutamaan zikir yang berikutnya. Yang kedua, kata Allah, idza dzikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dengan berzikir, insya Allah menambah keimanan kita, baik secara kualitas maupun secara kuantitas, baik kita sadari maupun tidak sadari. Insya Allah, karena ini jaminan Allah dalam Quran. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Ya. Sebagaimana tadi, Allah jamin hati kita tenang ketika ingat padanya. Begitu pula ketika kita berzikir, Allah jamin untuk menambah keimanan yang ada pada diri kita. Yang masyukur rahimakumullah. Kemudian keistimewaan atau keutamaan zikir yang ketiga, yaitu sebagaimana yang kita bacakan dari awal, aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu akan mencegah pelakunya, musallina, dari perkara yang keji dan mungkar. Sekali lagi, salat adalah bentuk daripada zikir, dan zikir itu atau salat itu mampu sesungguhnya mengantarkan kita atau terhindar dari perkara yang tidak baik. Sekali lagi, kadang timbul pertanyaan, ya, saya sudah sholat cukup luar biasa, namun perkara hal yang tidak baik masih saya lakukan. Saya masih gemar berdusta, berbohong, saya masih gemar lalai dalam ibadah dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini hal yang yang perlu kita evaluasi tatkala kita mengalami kenyataan seperti itu. Yang semestinya dengan sholat, dengan berzikir mampu menghindarkan kita dari keburukan, namun pada kenyataannya tidak sedikit di antara kita masih mengalami hal yang sebaliknya, tidak memberi efek, tidak memberi pengaruh daripada ibadah kita. Berarti ada yang dievaluasi. Karena memang menurut Rasul, menurut ulama mengatakan bahwa ibadah itu ada 3 motivasi orang beribadah.
ada sekedar menggugurkan kewajiban. Gugur kewajiban selesai. Ada beribadah mengharapkan sesuatu, ya, dan itu tidak salah. Mengharapkan surga, terhindar dari neraka dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang tertinggi tingkatan kualitas ibadah, yaitu manakala kita mampu menjadikan semua ibadah itu sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk pada level yang mana? Jangan sampai pada level yang pertama tadi, sehingga tidak mempengaruhi ya ibadah itu terhadap kondisi kehidupan kita yang mestinya lebih baik. Yang masuk rahimahullah itu zikir, keutamaan zikir yang kedua ya. Yang ketiga yaitu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat yang isinya sholat ada zikir, itu insyaallah kalau betul-betul sholat kita sesuai dengan yang dituntunkan Allah dan Rasulnya, maka akan memberikan pengaruh yang luar biasa, yaitu terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang juga kita sudah bahas tadi yang di awal, bahwasanya keutamaan atau istimewaan zikir itu adalah fadhkuruni adzkurkum. Ya, satu hal yang mungkin sederhana tapi ternyata berat. Ya, berat. Memang terkadang ada beberapa ibadah kesannya mudah, tapi ternyata dalam prakteknya luar biasa berat. Jadi tidak heran kalau Rasulullah SAW menyampaikan, mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat beliau, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, bacalah ketika di akhir salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta pada Allah 3 hal, karena ini perkara berat. Kalau bukan Allah yang menuntun kita, tidak akan mampu kita lakukan. Ya, apa itu? A'inni ala dzikri, ya Allah bantu aku. Ya Allah tolong aku untuk senantiasa mampu berzikir, ingat kepada Allah. Itu satu hal. Nah, sekali lagi bisa kita katakan gampang-gampang, susah. Ya. Kenapa? Sekilas mudah, tapi dalam prakteknya berat, sehingga butuh bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang kita mohon pertolongan Allah ala syukrika, yaitu mohon bantuan Allah. Ya Allah bantu aku untuk mampu senantiasa bersyukur pada Allah. Karena betapa banyak umat hamba-hamba yang tidak mampu bersyukur. Kita lihat dalam sejarah salah satu manusia yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu siapa? Qarun laknatullah alaihi. Itu adalah satu contoh manusia yang tidak pandai bersyukur pada Allah, sehingga Allah tenggelamkan ke bumi. Dan ternyata syukur itu berat, sebagaimana beratnya juga bersabar. Sekali lagi ada 2 hal dalam hidup ini, kemampuan kita untuk berzikir, bersabar dan bersyukur. Untuk sementara, ya mungkin ada yang bisa mengatakan itu bisa dibanding-bandingkan. Kalau ada pertanyaan mana yang sulit, sabar atau syukur, ada yang mengatakan sulit sabar dibanding syukur dengan alasan seperti ini, atau sebaliknya lebih sulit sabar dibanding syukur, ya, dengan alasan seperti ini. Ini tidak akan pernah selesai. Perdebatan antara pertanyaan tadi, mana yang lebih utama, syukur dan sabar, atau sabar dengan syukur, tidak akan pernah selesai, karena semuanya memiliki argumen yang kuat. Maka kesimpulannya bahwasanya ini ibarat 2 sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Sabar satu sisi, syukur sisi yang lain. Tidak berharga hidup ini kalau hanya satunya saja yang kita amalkan. Sekali lagi, syukur dan sabar kita mohon kepada Allah untuk bisa kita senantiasa lakukan dalam hidup ini. Ya. Jadi untuk bisa ingat kepada Allah, maka sering-sering kita berzikir kepadanya. Dan yang terakhir, jangan syukur rahimakumullah, dengan berzikir
pada dasarnya akan bisa atau mampu menghidupkan hati. Sekali lagi, hati tadi yang saya kita sampaikan begitu penting untuk senantiasa kita jaga, pelihara, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Sehingga kata Rasulullah, untuk menghidupkan hati-hati kalian maka perbanyak dengan zikir. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Syekh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari kutipan gurunya Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya zikir itu dalam hati pada manusia sebagaimana pentingnya air dalam kehidupan makhluk yang namanya ikan. Sekali lagi, mari kita senantiasa gemar berzikir. Ketika kita tidak mampu, kita menyadari ketidakmampuan itu, maka bersegeralah untuk memohon kepada Allah. Dan itu sebenarnya sudah kita senantiasa laksanakan ketika kita senantiasa melaksanakan ibadah sholat di akhir sholat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang masyhur rahimahullah, mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua dan bisa mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal niyah. Akhir kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.